Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga kabarnya semua baik-baik saja. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam video ini kita akan sharing ya, berbagi ilmu tentang ABK, yaitu anak berkebutuhan khusus. Namun di sini khusus untuk anak tunalaras yang akan saya jelaskan. Baik, sebelum kita ke pembahasan yang lebih spesifiknya, sebelumnya saya akan membahas dulu tentang anak berkebutuhan khusus secara umum ya, secara garis besar. Yang mana sebenarnya mungkin di antara kita semua banyak yang belum memahami tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Bahwasannya anak berkebutuhan khusus ini banyak jenisnya, bahkan ada yang tidak kita sadari. Oh, sebenarnya anak ini termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya itu banyak, ada anak tunalaras. Selama ini kita berpikir bahwasannya anak yang berkebutuhan khusus itu hanya yang terlihat secara kasat mata atau fisik. Seperti misalnya dia tidak memiliki kaki yang sempurna, tidak memiliki tangan yang sempurna. Itu kita anggap sebagai ABK, anak berkebutuhan khusus. Namun kita tidak sadar bahwasannya ABK itu tidak hanya mereka yang memiliki kekurangan fisik, tetapi juga mereka yang memiliki kekurangan secara mental. Contohnya mereka yang mudah emosi, mereka yang mudah sedih ataupun bahagia berlebihan. Itu pun bisa kita katakan sebagai anak berkebutuhan khusus dengan nanti jenisnya akan saya sharingkan di sini. Terus ada juga anak berkebutuhan khusus yang mungkin dia secara IQ seperti anak berkebutuhan khusus yang anak berkesulitan belajar. Nah, anak berkesulitan belajar itu juga masuk ke dalam ABK, anak berkebutuhan khusus. Anak berkesulitan belajar, kalau kita orang awam, mungkin orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang anak berkebutuhan khusus, biasanya akan menyebutkan atau memanggilnya dengan sebutan bodoh begitu ya. Maaf, dan sebenarnya kalimat-kalimat seperti ini tidak boleh kita lontarkan, karena justru bukan membuat anak-anak itu semakin semangat untuk menjalankan proses belajar atau aktivitasnya, tetapi justru akan membuat anak-anak ABK tersebut menjadi kecil hati, menjadi tidak bersemangat dalam menjalankan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan nanti tentang atau sharing-sharing tentang anak tunalaras, yang mana mungkin di antara bapak ibu semuanya yang mengajar ataupun tidak mengajar, mungkin ada yang mengetahui di sekitarnya ada anak tunalaras, tapi mungkin bapak ibu tidak memahami bahwasannya anak tersebut adalah anak tunalaras. Mungkin dengan setelah membaca ataupun mendengar penjelasan saya ini, bapak atau ibu atau kita semua jadi paham, oh ternyata ini termasuk ke dalam anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Nanti akan saya sharing apa itu pengertian tunalaras, kemudian apa saja hal yang menyebabkan anak menjadi anak tunalaras, faktor-faktornya ya, itu bisa ada faktor internal ataupun eksternal. Kemudian nanti juga akan saya jelaskan tentang pendidikan atau sekolah yang pas bagi anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan dengan diri dengan baik terhadap keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tingkah laku anak tunalaras juga kadang-kadang tidak mencerminkan kedewasaan dan juga suka menarik diri dari lingkungan sehingga merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain, yang bahkan terkadang juga merugikan dari segi pendidikannya. Ada menurut beberapa para ahli tentang gangguan emosi, salah satunya menurut K.A. Muhammad pada tahun 2008,
di bukunya halaman 130 menyatakan gangguan emosi adalah suatu masalah yang bukan saja dialami oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak. Perubahan-perubahan tingkah laku menunjukkan bahwa ia mengalami gangguan emosional, tetapi biasanya orang tua atau guru tidak mengindahkan hal ini. Orang tua, guru, ataupun lingkungannya tidak menyadarinya. Akibatnya, perkembangan anak-anak tersebut dalam berbagai aspek terhambat, dan dia akan terus dicap sebagai anak yang nakal misalnya, pemalas misalnya, atau berbagai sebutan buruk lainnya. Tentunya anak tunalaras ini dipengaruhi oleh faktor ya. Ada faktor yang membuat anak tersebut memiliki perilaku yang menyimpang, sehingga kita sebut dengan tunalaras. Nah, menurut K.A. Muhammad pada tahun 2008 juga di bukunya halaman 130 menyebutkan gangguan emosi mungkin muncul karena beberapa faktor. Seperti yang pertama, aspek keluarga dan suasana rumah, seperti orang tua yang bercerai, kemudian orang tua yang terlalu sibuk bekerja sehingga mengabaikan anaknya, lalu kemiskinan yang membuat kebutuhan primer tidak terpenuhi dan menjadikan anak-anak rendah diri dan tidak percaya diri. Ya, sama-sama kita ketahui bahwasannya faktor utama keluarga yaitu orang tua itu sangat berpengaruh kepada perilaku ataupun karakter ataupun mental anak-anak kita. Orang tua yang bercerai itu pasti membawa dampak yang sangat besar kepada buah hatinya, kepada anaknya. Jika perceraian mereka tidak didasari dengan kebaikan setelah proses bercerainya tersebut, karena rata-rata orang tua yang sudah berpisah itu kurang memperdulikan anak-anaknya atau buah hatinya, apalagi kalau mereka sudah memiliki keluarga baru. Selanjutnya, orang tua yang terlalu sibuk bekerja juga. Memang kita bekerja, mencari kehidupan untuk menghidupi ananda kita yang layak, tetapi tidak mengabaikan ananda kita di rumah ataupun di sekolah. Nah, ini berkaitan juga dengan kemiskinan itu tadi. Jika kita sebagai orang tua juga tidak giat bekerja, mencari nafkah, juga akhirnya akan mengalami krisis ekonomi, mengakibatkan kemiskinan. Ini juga bisa berpengaruh terhadap ananda kita. Jadi semuanya harus seimbang dan sinkron. Faktor yang kedua adalah aspek pergaulan dan suasana di sekolah, yaitu ada tidak suka bergaul dengan teman, itu yang pertama. Ini juga berdampak kepada mental anak didik atau ananda kita. Jadi kita jangan abaikan jika terdapat anak didik kita yang tidak mau bergaul atau sulit bergaul. Harus kita bimbing, harus kita bina agar dia mau bergaul dan berkegiatan sosial dengan teman-temannya. Kalau tidak mau bergaul, mereka akan hidup dengan apa yang mereka pikirkan tanpa harus tahu bagaimana sebaiknya jika kita bergaul dengan teman, dengan guru, begitu. Kemudian selanjutnya, sering diejek karena kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, ini seringkali di sekolah ataupun di lingkungan sekitar rumah kita, tidak menutup kemungkinan juga di keluarga kita sering mengejek kekurangan ananda kita. Ini sebisa mungkin untuk tidak dilakukan. Mungkin kalau saat ini disebut dengan bullying ya, membuli, artinya mengolok-olok. Itu tidak boleh karena itu dapat menjatuhkan mental seseorang. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun bullying ini dilarang. Jadi kita sebagai guru, orang tua, atau orang yang tinggal di suatu lingkungan juga kita tidak boleh melakukan hal tersebut kepada orang lain. Begitu juga dengan anak didik kita. Kalau anak didik kita ada yang mengejek temannya, sebaiknya kita nasihati, kita arahkan, begitu. Sedangkan menurut Pierangelo dan Giuliani
pada tahun 2008 di bukunya halaman 2 mengemukakan ketunalarasan disebabkan oleh 3 faktor penting. Yang pertama, faktor biologis atau ketidakseimbangan neurotransmitter, faktor genetika atau infeksi yang mengakibatkan brain damage sehingga memunculkan penyakit mental, atau cedera yang menyebabkan cacat mental, atau faktor prenatal, atau bisa juga kita sebut mungkin ini faktor yang terjadi sebelum kita lahir ya. Faktor prenatal itu faktor yang memang sudah terjadi ketika di dalam kandungan. Jadi kalau kita mungkin mengatakan dengan faktor genetik begitu. Terus selanjutnya yang kedua ada faktor psikologis. Ini tentang kehidupan keluarga yang disfungsional, misalnya kehilangan figur sebuah keluarga, atau kegagalan mendidik, kemudian kurang pergaulan, atau merasa kurang percaya diri, pemarah, penyendiri, dan trauma pengalaman masa lalu. Mungkin ini hampir sama dengan yang saya sebutkan tadi, itu tentang faktor dari dalam keluarga ya. Misalnya kehilangan figur itu seperti kita kehilangan sosok ayah mungkin sudah tiada, sehingga menyebabkan kita menjadi anak yang murung, pemarah, tidak percaya diri. Atau mungkin ayah kita ada, orang tua kita lengkap, tetapi orang tua kita mempunyai perilaku yang buruk di rumah, seperti kasar, pemarah, main tangan. Ini dapat menyebabkan cacat mental pada anak didik kita ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga faktor lingkungan. Ternyata kalau menurut Pierangelo dan Giuliani ini faktor lingkungan juga menjadi faktor yang menyebabkan ketunalarasan seorang anak. Memang kita ketahui faktor lingkungan ini sangat berpengaruh ya, terlepas dari faktor keluarga dan sekolah itu tadi. Karena faktor lingkungan ini juga besar pengaruhnya kepada karakter atau mental seseorang. Ini dapat kita lihat seperti contohnya orang yang tinggal di lingkungan pesantren gitu, yang mungkin mereka ibadahnya tepat waktu, yang mereka rajin mengaji, kemudian mereka rajin ibadah, itu akan berbeda dengan anak-anak ataupun ya orang yang tinggal seperti di lingkungan pasar contohnya, begitu kan. Anak-anak pasar mungkin lebih cenderung banyak main, mungkin ibadah ke musola atau masjidnya itu kurang karena mungkin ya lokasi pasarnya yang jauh dari rumah ibadah, begitu ya. Makanya faktor lingkungan itu sangat penting. Kalau anak-anak tinggal di lingkungan pemabuk, pencuri, pemarah, maka kemungkinan dia mengalami ketunalarasan itu sangat besar, gangguan emosionalnya. Beda tentunya dengan orang yang tinggal di kawasan pesantren yang saya sebutkan itu tadi. Otomatis orangnya lebih sabar-sabar, lebih banyak beribadah, pasti akan membawa pengaruh atau dampak. Meskipun itu persentase besar kecilnya mungkin masing-masing individu tidak sama, tapi pasti akan membawa dampak atau pengaruh pada diri seseorang anak. Bentuk pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tunalaras dapat diselenggarakan di SLB, itu sekolah khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Namun mungkin keadaan di setiap wilayah tidak mendukung, belum tentu terdapat SLB, sehingga anak tunalaras ini juga dapat disekolahkan di sekolah biasa seperti orang-orang biasa, namun dengan mendapat perlakuan khusus baik itu dari guru dan temannya. Untuk gurunya sendiri mungkin bisa menggunakan guru konsul atau menggunakan jam khusus, dan juga untuk teman-temannya kita sebagai guru bisa memberi perhatian, pengertian kepada teman-temannya terkait kondisi anak tunalaras tersebut, sehingga teman-teman ini tadi membantu, mendukung, dan tidak mengolok-olok teman yang mengalami atau menyandang tunalaras tersebut. Baik, demikian sharing-sharing kita. Sharing saya pada hari ini untuk anak tunalaras ini adalah untuk melengkapi tugas saya, karena
karena saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka pada semester 2, yaitu pada mata kuliah pengantar anak berkebutuhan khusus. Saya Dwi Novianti dengan NIM 856461244. Demikian sharing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.